Lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. eh ini kan kita mau lihat gitu ya, jenis-jenis konteks ego gitu. Dan sebenarnya dasar dari konteks ego itu adalah pendasaran diri pada tubuh dan pendasaran diri pada eh, konteks sosial gitu ya. Konteks sosial tuh misalnya kan saya adalah PNS gitu kan. Saya adalah pedagang. Itu bisa menjadi gagasan, bisa menjadi eh itu kan sebenarnya kan pekerjaan ya, to do. Tapi itu bisa menjadi to be bagi dan menjadi konteks ego kan. Nah, ini kita mau lihat nih, kita mau lihat satu-satu gitu ya, bahwa ada eh, konteks aku ego 20, isunya itu kemudian kan dirinya menjadi not good enough. Dirinya tuh menjadi cacat. Baik diri secara tubuh maupun pendasaran diri pada sosial gitu kan. Biasanya nih kalau perempuan gitu kan, dia bisa mengalami atau konteks ego bisa muncul dalam hal misalnya ketubuhan, kurang cantik, kurang inilah dan sebagainya kan. Makanya ada istilah sekarang tuh body shaming gitu kan. Tetapi juga ada misalnya itu konteks ego yang berakar pada kehilangan status sosial, ya kan? Kehilangan status sosial gitu. Dipermalukan secara sosial, tidak secara tubuh. Kan gitu. Itu dasar dari konteks ego gitu kan. Jadi persoalannya itu pendasarannya pada tubuh atau pada uh, Sosial. sosial. Sosial itu sebenarnya tubuh yang diberi seragam gitu kan. Tubuh yang diberi seragam. Sepakati bersama-sama. Sekarang kita pindah ke konteks aku ego 30. Kalau di database kita kan ada 25 ya. Tapi nanti kita Ya. akan bahas kapan-kapan. Ini kita coba urutkan saja dulu dalam peta konteks aku, map of consciousness-nya David gitu kan. Jadi level 30 itu guilt, rasa bersalah. Lebih tepatnya tuh gini, diri itu terus-menerus menyalahkan dirinya atas kesalahan pekerjaan gitu. I'm not doing good enough, kan gitu ya. Kalau 20 kan I'm Not enough. not enough. Kalau I'm doing not enough gitu ya. Bedanya 20 sama 30 gitu. Jadi ketika ada kesalahan pada to do, nah diri itu menyalahkan dirinya gitu. Menghukum dirinya. Rasa bersalah yang sangat umum dimanfaatkan dalam masyarakat kita untuk memanipulasi dan menghukum.
memanifestasikan diri dalam beragam ekspresi seperti penyesalan, penyalahan diri, masokisme. Masokis itu diri itu menyukai penderitaan. Jadi ada suatu fenomena psikologis, fenomena spiritual, di mana diri itu sudah normal menderita itu, gitu kan. Dan seluruh rangkaian simptom perasaan menjadi korban. Gitu. Jadi ini mesti dipahami sebagai bentuk-bentuk program, bentuk-bentuk konteks aku ego yang anti life kan, anti life. Rasa bersalah yang tidak disadari menyebabkan penyakit psikosomatis, rentan terhadap kecelakaan, dan perilaku-perilaku yang mengarah ke bunuh diri. Banyak orang bergulat dengan rasa bersalah seumur hidup, sementara yang lain susah payah melarikan diri dengan menyangkal sepenuhnya perasaan itu secara amoral gitu ya. Dominasi rasa bersalah membuat kita selalu cemas akan dosa. Sikap emosional yang sering dieksploitasi para demagog agama gitu. Yang menggunakannya untuk menekan dan mengontrol. Para pedagang dosa dan pertobatan ini yang terobsesi dengan hukuman seringkali bertindak karena rasa bersalah mereka sendiri atau memproyeksikan rasa bersalahnya kepada orang lain. Kebudayaan yang menampilkan penghukuman diri, kalau 20 itu pembuangan diri, ya kan? Pembuangan diri, alienasi diri. Kalau 30 itu penghukuman gitu kan. Tidak dibuang tapi dihukum. Jadi diri itu menghukum dirinya karena kesalahan perbuatannya gitu. Menampilkan penghukuman diri yang menyimpang ini sering itu mengambil bentuk-bentuk kekejaman lain. Misalnya ritual publik pembunuhan hewan gitu ya. Memukuli hewan gitu. Termasuk misalnya kekerasan-kekerasan gitu kan. Jadi kekerasan tuh telah menjadi alat untuk menghukum kan gitu. Atau kekerasan verbal. Itu juga bisa menjadi alat untuk menghukum. Gitu. Rasa bersalah memicu amarah. Dan seringkali diekspresikan dengan membunuh melalui hukuman gitu ya. Hukuman mati adalah salah satu contoh bagaimana pembunuhan memuaskan masyarakat yang dibebani rasa bersalah. Jadi diri itu terus-menerus menyalahkan dirinya sebagai cara untuk menghukum dirinya sendiri gitu. Menyalahkan diri untuk menghukum dirinya terus-menerus. Sama nggak dengan untuk menembus rasa bersalahnya? Kan gini, yang salah itu kan perbuatan, toh. Yang salah itu perbuatan.
Nah, harusnya kan kesalahan di tingkat perbuatan tuh diperbaiki aja lagi gitu perbuatannya kan. Oh Misalnya iya, naro dibalas dengan perbuatan. naro A, B, C. Dia naronya C di A gitu kan. Ya tinggal pindahin Hmm. gitu. Persoalannya adalah konteks aku ego 30 ini itu dia tidak memperbaiki perbuatan tetapi malah pergi menghukum diri gitu kan. Kan anti life banget kan? Iya, iya. Apa hubungannya gitu? Tapi tapi ego itu memilih jalur anti life bahwa ya reasonable dong kalau aku menghukum diri karena kesalahan perbuatan kan gitu. Ya kan? Ya lalu dia bikin alasan ya biar ya sok terapi misalnya kan. Jadi pada intinya tuh di 30 ini kalau di 20 itu kan uh, diri itu menjadikan kematian sebagai ideologi kan gitu ya, ideologi kematian gitu. Kalau di 30 ini tuh ideologinya penderitaan. Jadi penderitaan tuh sebagai ideologi dalam hidupnya gitu. Seperti itu perbedaan apa secara tegasnya gitu ya. Jadi memang diri itu menghasrati penderitaan, masokis. Bahwa ya memenderitakan diri itu adalah jalan untuk membuat pintar gitu kan. Bang, kalau kalau Mm-mm. ingin orang lain menderita juga sebagai seperti yang kita rasakan, biarin aja dia gitu. Nah, Kan sama kadang tuh, ada ya, sama, ya. Mm, sama. Jadi dia di ideologi apa konteks aku ego 30 ini anti life-nya itu di situ gitu ya, kan. ya. Mestinya kan ya tidak usah menghukum diri, perbaiki saja what you do-nya kan. Mm. Ya kan, training aja di situ dengan baik gitu. Jadi memang masyarakat kita itu kebudayaan primitif itu dia menggunakan culture shame, Iya. guilt, fear untuk menghukum gitu. Hmm. Ini tuh budaya kontrol, dikontrolnya lewat ini gitu. Cirinya cirinya guilty itu diri disuruh merasakan penderitaan atas kesalahan perbuatannya gitu. Itu guilt apa? Iya, iya. Guilt culture gitu. Mestinya tidak perlu perbaiki saja perbuatannya, diukur saja itu perbuatan ya ta? Makanya metode-metode ilmiah itu ya diukur kesalahan perbuatan itu secara objektif kan gitu kan. Bukan kok kemudian kesalahan perbuatan itu tidak mau diukur secara objektif, lalu kemudian itu uh, muncul apa? Muncul keputusan untuk menghukum diri kan memang betul perbuatan itu dilakukan oleh diri kan gitu. Tetapi di situ itu harus dibedakan antara wilayah what you are dan wilayah what you do gitu kan. Kesalahan perbuatan itu tidak serta-merta itu kesalahan dari what you are gitu kan. Tidak bisa langsung seperti itu. Makanya metode ilmiah itu tidak menghukum what you are-nya kan. Dia akan menilai secara objektif what you do-nya kan gitu.
ya diukur secara objektif gitu, sehingga tuh bisa diperbaiki apa yang harus diperbaiki, ya kan. Tidak semua kesalahan itu kemudian itu adalah diri menjadi salah, kan gitu. Tidak Oh semua iya ya. kesalahan perbuatan itu kemudian diri itu kan gini. Kalau suatu kesalahan itu terjadi tanpa ada niat dari diri, ya kan? Ya. Ya itu kan berbeda cara memperlakukannya. Dan itu memang harus harus dilakukan apa ya? Jadi budaya guilty itu kesalahan itu harus membuat diri menderita, itu masokis tuh. Iya iya. Iya tuh. Mas Kosis. Ya kayak misalnya ada Masokis. salah ngejatuhin anak kecil nggak ya, ngejatuhin apa? Dasar kamu bodoh. Nah, udah di label ya, Bang. Itu Great adalah ya. itu yang diri yang dihukum gitu. Iya, jadi what you are-nya yang dihukum bukan Bukan mengukur what you do, jangan-jangan tuh iya. dia mengalami gangguan saraf atau tekanan kondisi eksternal terlalu tinggi gitu kan. Ya. Tapi dasar budaya guilty, budaya guilt, ya, Mm. dia gagal membedakan kategori what you do dengan what you are. Pokoknya kalau ada what Hmm. you do yang salah, itu pasti what you are, ya, Yang nggak berkenan gitu ya. itu Yang pasti what you are yang harus dibuat menderita. Oh, itu budaya yang merusak, gitu. Itu masokis sebenarnya. Masokis itu bentuk dendam, ya, dendam kepada diri. Ya. Itu suatu program anti life, ya, itu suatu program Tapi anti kan life. jadi nikmat ya Bang ya, kadang kalau dalam ini kolektif jadi ketertawaan bersama gitu. Masokis, Jadi kepuasan bersama. Ya so kalau sekarang saya juga mungkin pernah. masokis. Ya, Saya, astagfirullah. saya pernah menegur di keluarga tuh sepupu saya, jangan, itu ponakanmu, dia menderita digituin gitu. Mm-mm. Lalu alhamdulillah dia tidak mengulangi lagi. Dan itu memang apa ya? Kayaknya budaya sosial kita, bahkan mungkin komunitas atau institusi juga menggunakan ini kan. Dia gagal membedakan kategori what you are dengan what you do gitu. Seperti itu. Mestinya itu ada keberanian untuk mengukur what you do sehingga kemudian itu kita bisa secara objektif menentukan investasi kesalahan ini itu siapa saja yang berinvestasi, kan begitu kan. Itu kalau kita tidak terjebak pada masokis, menginginkan penderitaan, bahwa kesalahan itu ya salah diri gitu. No, gitu. Memang ada kesalahan yang salah diri itu berarti kan 20. Tetapi itu tuh tidak semua kesalahan itu adalah langsung ada apa ya, di dalam ilmu hukum tuh ada mens rea, ada niat gitu loh. Ya kan, ditanya dulu, ini kamu niatkan atau enggak? Gitu kan. Maka kemudian tinggal diukur what you do, lalu kemudian diperbaiki what you do-nya gitu. Tapi kalau ada culture, ada pola non-linear masokis, ya susah kita ngomong seperti itu, dianggap kayak gitu tuh. Kita dianggap cari-cari alasan kan. Pokoknya kalau ada kesalahan what you do, you harus menderita kan gitu kan. Ya. Itu ciri-ciri suatu kelompok yang masih dikuasai oleh pola non-linear guilt. Pola anti-life 30 gitu. Saya kira itu dulu ya pagi ini. Jadi kita Baik. coba cicil tuh, kita ingin melihat Bang anti-life. ada pertanyaan nih satu.
atau di WA aja. Kan dengan kejadian sekarang ya mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang agak melambai gitu ya, mahasiswa baru nih. Heeh. eh kan mereka pas posting tuh banyak yang post kan mereka harus posting terlihatnya tuh gini pas posting di YouTube atau media medsos gitu untuk mempresentasikan kampus yang dipilihnya. Mm-mm. Ada yang sebagian tuh agak melambai gitu ya si laki-lakinya tuh. Nah, kita yang di grup tuh seolah-olah menghukum tuh gitu-gitu. Kok seperti itu langsung mengidentifikasi wah itu gimana ya? Menghakimi gitu. Mm-mm. Itu harusnya gimana? Satu sisi kan memang sekarang budayanya banyak seperti itu ya anak muda sekarang. Iya, iya. Udah kita ketahui ada pengaruh yang lebih besar lagi gitu. Iya, Terus ada. keduanya yang seperti itu kan nggak bisa dihakimi seperti dihakimi begitu saja gitu. Harus kena hukuman harus apa ya? Atau Ya, diarahkan ke pendidikan khusus seperti yang maco-maco apa gitu. Pendidikan apa ya? Seperti pendidikan yang lebih keras lagi gitu, yang ABRI mm-mm. seperti itu. Lebih Atau maskulin gimana? gitu Baik. ya. Gimana tuh? Jadi harus panggil Kang Dedi nih, masukin barang Ya, gitu ya. misalnya atau kalau di kita ada program apa sih eh Cita Alam gitu yang lebih maco ya apa gitu. Itu gimana, Bang? Sementara Iya, kan iya. pihak kampus juga harus ada pembinaan, harus menerima dong sebanyak-banyaknya dari berbagai nggak ada penyaringan untuk itu kan. Emang itu mah harus diterima bagaimanapun juga. Iya, iya, itu tuh gini, kita ngelihat itu tuh bagusnya tuh kita lihat dari konteks aku sejati D6 kan. Bahwa itu tuh yang kita lihat itu kan perilaku ya. Ya. Perilaku tuh dilihat dari bahwa itu hal semacam ini sebenarnya itu adalah perilaku dari konteks aku tertentu yang mengubah arah yang apa ya, berarti itu kan perilaku yang kurang maskulin gitu kan. Ya. Nah kemudian ya kita hanya melihat wah, oh, berarti itu ada konteks aku anti life yang membawa orang itu menjadi kurang maskulin gitu. Hanya seperti itu. Jadi ada semacam kita tetap peace, tetap damai dengan situasi itu gitu. Karena kita melihat bahwa semua konteks aku itu adalah spektrum dari aku sejati gitu kan. Seperti itu. Semua konteks aku adalah spektrum dari konteks aku sejati. Ya, mungkin kita itu hanya sikap silent kan. Tetapi dengan begitu kita sudah mengurangi dampak buruk dari konteks aku anti life dalam kesadaran kolektif kan gitu. Ya. Gitu ya. Itu dulu. Ya, ya, jadi saya malah merasa terganggunya oleh reaksi eh kita yang sebagai penonton gitu ikut menghakimi. Aduh, sama saya di ini juga, maksudnya jangan Ya, ya kita ingin dia menderita. bukan terganggu, merasa sedih gitu ya, agak Ya, sedih, aduh miris gitu. ya itu kita jadi nggak peace gitu kan. Kita jadi terganggu lah ya. Ya, Jadi ke distract gitu. ya sih. Ya itu dilihatnya di konteks aku sejati dimensi keenam gitu. Hmm. Dengan begitu itu ya setidaknya kesadaran kolektif itu tidak dikuasai oleh konteks aku dimensi ketiga 30. Seperti itu. Oke, itu dulu ya. Siap, makasih Bang. Kasih.